Kembali kita boleh bertemu bersama di ibadah online. Terlebih tepat hari ini adalah kita boleh memperingati hari Jumat Agung, dan sebentar kita mulai ibadah online pagi hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh berdoa. Shalom, mari siapkan hati kita untuk berdoa dalam acara ibadah online Jumat Agung ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur di mana Jemaat GBT Anugerah dan saudara seiman yang lain bersama-sama saat ini beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana kami berada. Tuhan memberkati di mana kami sedang bergabung dalam acara ini. Tuhan, mohon pimpinan Tuhan awal sampai akhir dalam acara ini. Tuhan memberkati luar biasa, mengurapi juga perjamuan kudus. Tuhan mengurapi supaya semua yang ikut bergabung mengalami pemulihan, kekuatan yang baru, sukacita di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak menentu. Kami percaya Allah kami lebih besar dari segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai acara ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di mana-mana Tuhan, di tempat ini, baik di rumah Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu, beracaralah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kau yang telah mati menggantikan kami Tuhan. Kau yang telah mati dan Kau yang telah bangkit Tuhan. Kaulah Raja yang layak dipuji. Kaulah yang Raja yang layak disembah, diagungkan dan ditinggikan. Haleluya. Syukurmu di hadapannya. Pandang salibnya. Haleluya.
pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Oh Jesus. Oh Jesus, you are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb?
Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Kaulah Raja yang agung. Hanya Kau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Beracaralah Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan dimanapun Tuhan. Di rumah jemaat-Mu GBT Kesatrian ini Tuhan, baik di sastra Maya. Kami musrahkan sembilan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Kau nyatakan Tuhan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Kau lebih sungguh lagi Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Hari Jumat Tuhan, kita sama-sama muliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita memuji Dia dan kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebab langit dan bumi memuji Tuhan, dan mari kita semua jemaat Tuhan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sembah Yesus itu satu lagi. Puji, sembah, puji, sembah Yesus di mana terjadi. Amin. Sebab
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhanlah penguasa langit dan bumi. Haleluya, amin. Yes, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk puji nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Dialah Raja yang layak disembah. Dialah Yesus, Allah yang layak kita tinggikan. Dia Raja. Come on.
mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab kasih Tuhan tidak pernah terukur. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji
siap Tuhan menerima setiap firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap lebih lagi Tuhan untuk menerima setiap janji firman Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini pakai kami Tuhan, setiap jemaat GBT Anugerah yang ada di rumah kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, kami tetap Tuhan, hati kami, pikiran kami boleh tetap Tuhan menyembah, memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Pengorbananmu sungguh berharga atas setiap kami Bapa. Kami ada sampai saat ini semua karena Engkau telah menebus setiap dosa-dosa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekian minggu, kalau tidak salah ini minggu yang ketiga, kita tidak beribadah di dalam gereja. Karena kita juga harus mendukung program pemerintah untuk physical distancing, menjaga jarak, tidak berkumpul dalam jumlah banyak. Dan situasi wabah COVID-19, kita juga harus mendukung program pemerintah supaya wabah ini cepat berakhir. Dan kita berdoa, kita tahu Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya atas Indonesia. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan di Indonesia ini, kita taat mendukung program pemerintah. Dan di dalam semuanya ini kita lihat nanti karya Tuhan yang besar. Puji nama Tuhan. Saya senang oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini tepat Jumat Agung, di mana sebagai umat Tuhan kita mengingat kembali karya Tuhan yang besar, pengorbanannya yang luar besar, yang besar di atas Kalvari, di atas salib untuk penebusan dosa manusia. Dan sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh melupakan itu. Sebab inilah titik tolak salvation, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan lewat pengorbanannya yang besar. Sebab Alkitab katakan dalam surat Roma bahwa manusia semua telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali inisiatif Tuhan sendiri, kecuali karya Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia. Dan itulah Kristus, yang adalah Dia sendiri yang turun ke dalam dunia melakukan kenosis, pengosongan diri. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Dia telah mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan tahtanya yang begitu luar biasa agungnya. Demi keselamatan manusia Dia melakukan kenosis, pengosongan diri, turun ke dalam dunia, bukan hanya sekedar menjadi manusia, tapi menjadi hamba, mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Puji nama Tuhan. Memang kalau kita lihat saat ini saudara, saya pikir semua gereja pintunya tertutup dan tidak ada orang yang beribadah. Saya pernah melihat satu karikatur, seakan-akan bagaimana iblis tepuk tangan. Kalau biasanya setiap hari Minggu umat Tuhan berduyun-duyun masuk dalam gereja, kok sekarang seperti sepi, semua pintu gereja tertutup. Seakan-akan saya lihat dalam karikatur itu iblis menari-nari, melompat-lompat. Biasanya umat Tuhan dengan penuh antusias masuk ke rumah Tuhan, kecuali maaf kata anak Tuhan yang acuh tak acuh, yang tidak menghargai Tuhan, mereka tidak ingat rumah Tuhan. Tapi bagi orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan, situasi seperti ini tidak menghalangi kita untuk beribadah. Tetapi saya katakan iblis salah besar. Walaupun pintu gereja tertutup, ratusan ribu ibadah-ibadah di dalam rumah-rumah orang percaya, mungkin jutaan di seluruh Indonesia sedang makan mesbah-mesbah, keluarga mereka beribadah. Seperti halnya pagi hari ini, saya percaya banyak orang yang sedang mengikuti acara ini. Saya dengar kawan saya di Solo sekarang sedang melihat, barangkali juga di Papua saat ini, mungkin di Batam, juga mungkin di Singapura. Saya punya keponakan sedang melihat
belum lagi di Bandung, di Jakarta. Di tiap-tiap rumah ada pujian penyembahan, dan setiap keluarga rindu mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Iblis kecelek, iblis salah besar. Oleh karena itu saya berikan support kepada saudara, di mana ada tayangan live online, ikuti saudara, jangan bersikap acuh tak acuh. Jadilah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak Tuhan yang lively, yang hidup, yang dinamis, yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini di tiap-tiap rumah sedang ada pujian penyembahan, dan saya pikir satu hal yang indah. Mungkin saja terjadi dalam satu keluarga atau satu dua orang dalam sebuah rumah tangga yang saat ini acuh tak acuh terhadap Tuhan. Kalau hari Minggu seperti ini yang satu kemana, tapi momen seperti ini mereka bersatu di dalam rumah, istri, suami, anak. Yuk kita di ruang tamu, kita ikuti live streaming cara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bukan kebetulan saat ini kita bisa berjumpa kembali di hari Jumat Agung. Saya percaya pagi ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan saat ini. Yang pertama jelas tentang keagungan dari kematian Kristus. Kematian Kristus berbeda dengan kematian orang pada umumnya. Orang paling tidak suka kalau mendengar perkataan kematian. Saudara-saudaraku, padahal Alkitab dengan jelas kematian Kristus itu adalah kematian yang agung, dan itu berdampak terhadap keselamatan kita. Ada beberapa ayat saat ini yang kita akan baca, saudara. Tidak semua ayat. Nanti Anda yang ada waktu banyak di rumah, nanti Anda bisa baca Matius 27, 45 sampai 56 ya di rumah. Tapi kali ini saya akan membaca ayat per ayat, berhemat waktu dan juga membuat Anda supaya lebih jelas untuk menyimak pembahasan ini. Nanti ada saudara yang siap membantu membacakan ayat. Kita akan melihat dulu sebuah ayat dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Silakan dibacakan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sama seperti anak manusia, Kristus datang bukan untuk dilayani. Memang Kristus datang dengan satu maksud, untuk keselamatan manusia, memperdamaikan. Nanti kita akan baca ayat berikutnya, memperdamaikan manusia dengan Allah. Itulah misi kedatangan Kristus ke atas muka bumi. Selengkapnya dia berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Jelas, memberikan nyawanya di atas salib Kalvari menjadi tebusan bagi banyak orang. Tadi saya sudah jelaskan di awal perkataan saya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa mustahil bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Impossible, tidak mungkin. Dan Tuhan yang sudah berinisiatif turun ke dalam dunia dalam wujud Kristus, dan itu berkata menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi harus ada orang yang menebus dosa manusia yang tidak berdaya, yang sudah berada di bawah kutuk dosa. Dan itulah Kristus sebagai pengganti, menebus, substitusi. Dialah pengganti dari hukuman yang harus kita terima. Dialah pengganti dari semua kutuk yang harus saya dan Anda terima. Itu sudah diterima oleh Kristus di atas salib, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu sebabnya pagi hari ini saya katakan tadi, wajib bagi orang percaya mengikuti ibadah ini, mengingat kembali karya Tuhan yang besar. Kita yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri telah dikerjakan oleh Kristus sebagai substitusi, pengganti, menebus dosa saya dan saudara.
Hanya orang yang tidak tahu budi tidak berterima kasih. Orang yang mengenal budi baiknya Tuhan yang luar biasa pasti akan berkata, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh cerita kembali tentang kejatuhan manusia, nanti Anda boleh baca selengkapnya di dalam kitab Kejadian. Ini sekedar untuk mengajak Anda mengingat kembali bahwa manusia pertama telah gagal untuk taat kepada Allah di Taman Firdaus. Kalau Anda pernah membaca kitab Kejadian, pada waktu manusia tidak berdaya dalam kejatuhannya, lalu punishment, hukuman dari Tuhan datang, katakan bahwa manusia harus mencucurkan keringat mencari nafkah. Untuk Hawa akan mempertaruhkan nyawa, akan melahirkan anak. Tapi dalam kitab Kejadian kasih Allah dinyatakan pada waktu manusia berusaha menutupi kebenarannya sendiri dengan memetik daun-daun yang ada di Taman Firdaus untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ada satu ayat yang mengatakan, nanti saya akan membaca dalam kitab Kejadian. Para pembaca Alkitab pasti pernah menemukan ini. Tuhan memberikan kulit domba kepada manusia. Jadi inisiatif menyelamatkan manusia itu sudah ada sejak semula. Tapi kata Paulus, akhirnya diwujudkan di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya pernah membaca sebuah tulisan, sebuah literatur yang sangat menyentuh hati saya. Sekali waktu ada seorang yang sudah divonis akan jatuhi hukuman mati, tetapi peraturan waktu itu boleh dibebaskan kalau ada orang yang siap menggantikan hukuman mati. Dan pada malam harinya seorang datang ke tempat penjara itu berkata, kamu keluar dan saya akan menggantikan kamu. Ternyata itulah ayahnya sendiri. Saudara yang kekasih, Allah tidak hanya berkata, aku mengasihi engkau. Semua orang tahu dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Tuhan hanya tidak berkata, I love you, aku mengasihi engkau, manusia yang sudah terhilang, manusia yang sudah berdosa. Tapi Tuhan nyatakan kasihnya dengan satu action, tindakan. Maka diberikan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak hanya berkata-kata, dia sudah lakukan dengan satu action, satu aksi, satu realita kenyataan. Dia sudah berikan Kristus bagi manusia. Mari kita lihat Roma 5 ayat 10 sampai 11. Saudara menyimak ayat ini. Inilah keagungan kematian Kristus. Roma 5 10 sampai 11. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu, rekonsiliasi. Kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kenapa Tuhan yang harus memperdamaikan kita? Dikatakan God is holy, Tuhan itu kudus. Dan manusia sudah jatuh dalam dosa, mustahil manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang terhilang dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus. Dan datang keselamatan harus datang dari Tuhan sendiri. Ayat ini berkata, oleh Dia, oleh karyanya Tuhan sendiri di atas salib, kita telah menerima pendamaian itu. Dari keselamatan itu adalah karyanya Tuhan, saudara, bukan karya kita. Sedikit pun tidak ada jasa kita. Dalam Efesus 8:28, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh kebaikan kita. Sedikit pun tidak ada jasa kita untuk menyelamatkan diri. Semua karena karya Allah. Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
Ayat 10, tolong ditayangan lagi lebih jelas dan dikatakan ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, kenapa kita seteru, saudara? Tadi saya katakan, karena ketidaktaatan manusia di Taman Firdaus. Dan manusia sudah mengambil langkah yang salah untuk tidak taat. Allah itu kudus. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Memang Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Ini harus kita tahu. Tuhan tidak suka dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Sekali lagi, saya dan saudara, kita layak menghadap Tuhan. Pagi hari kita layak memuji Tuhan, layak menghadap hadirat Tuhan, layak melayani Tuhan, layak hadir di hadapan Tuhan. Bukan karena kita. Ingat saudara, dalam ayat yang lain Paulus katakan, jangan seorang membanggakan diri. Saya katakan, sedikit pun tidak ada jasa dari kita, semua karena Dia. Nanti kalau Anda baca dalam Roma 11:36, oleh Dia, dari Dia, dan kepada Dia. Semuanya Dia, sedikit pun kita tidak ada andil, tidak ada saham di dalam keselamatan itu. Semua karya Tuhan. Saudara, pada waktu kita seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan membuat satu paket firman. Kematian Kristus, kebangkitan. Kristus tidak mati terus, Dia bangkit. Hari ini kita merayakan Jumat Agung menang. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya makna kematian Kristus. Sebentar saya akan jelaskan tentang dahsyatnya, hebatnya kuasa resurrection, kebangkitan Kristus. Nanti pada hari Minggu saya akan khotbah berkat-berkat karena kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus itu memperdamaikan kita. Maka pada waktu Tuhan Yesus disalib, nanti Anda baca dalam Injil Matius lebih jelas, Kristus yang tidak berdosa, Dia digantung antara langit dan bumi. Memang di kiri kanannya ada dua penyambut, ada dua penjahat, tapi berbeda. Kristus, He is sinless, Dia tidak berdosa. Tapi dua penyambut kiri dan kanan adalah manusia-manusia yang layak dihukum karena dosa mereka. Tapi Kristus tidak berdosa. Tapi memang Dia ditempatkan di antara orang berdosa. Dan ada satu dialog yang menarik kalau Anda baca dalam Alkitab. Orang ketiga salib ini didirikan di atas bukit tengkorak, di atas gunung Golgota. Penyambut yang sebelah berkata, kalau engkau anak Allah, turunkan dirimu dan aku juga, dan aku akan percaya. Dan untuk itu Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tapi penyambut yang sebelah berkata, ya Yesus, ingatlah aku kalau hari ini aku dalam kerajaan. Dan untuk ini Tuhan berkata, hari ini aku dan kamu dalam Firdaus. Dua manusia ini, saudara, mewakili manusia. Mewakili manusia di seluruh dunia ini. Boleh menerima, boleh menolak kematian Kristus. Penyambut yang berkata, kalau engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu dan aku juga. Menolak. Kalau Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak pernah memaksa. Menerima Kristus harus dengan iman, kesadaran, I am a sinner, saya orang berdosa. I need God, saya perlu Tuhan. Penyambut yang sebelah mendapat respon dari Tuhan. Hari ini aku dan engkau dalam Firdaus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Jika kita mengerti Kristus telah mati untuk kita. Puji nama Tuhan. Ada satu ayat lagi yang akan membuat kita lebih mantap. Kita baca Roma 5 ayat 9. Tolong dibacakan. Roma 5 ayat 9. Ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Untuk lepas luput, bebas dari murka Allah,
tidak bisa dengan keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. It is impossible, tidak mungkin, saudara-saudara. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kalau tadi kita diperdamaikan, kita mempunyai satu lagi relasi hubungan dengan Allah. Sekarang satu hal yang lebih indah lagi, oleh darah kematiannya kita dibenarkan. Luar biasa. Tadi saya katakan dalam pendahuluan khotbah saya, saudara-saudaraku, kalau hari ini saya bisa melayani, saudara bisa melayani, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ingat, karena pembenaran Tuhan. Kita dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan, bukan karena kita. Kita ini sedikit pun tidak ada jasanya, saudara-saudara. Karena Tuhan membenarkan kita. Pada waktu sekarang Tuhan, Bapa di sorga melihat saya dan saudara, dan Bapa di sorga tersenyum. Bukan melihat karena pendeta Nathanael hari ini pakai jas, pakai dasi, lalu Allah tersenyum, tidak. Pada waktu Allah melihat saya, Dia tersenyum. Kenapa, saudara? Karena seluruh keberadaan saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibalut oleh darah Kristus. Itulah yang memuaskan hati Allah. Itulah yang memuaskan hati Tuhan. Kita dibenarkan oleh korban Kristus. Sudah diperdamaikan, kita dibenarkan. Ada pembaca Alkitab pernah mendengar dan membaca sebuah ilustrasi dalam Alkitab, kisah. Ada dua orang yang datang kepada Allah. Satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Ini dua jenis manusia yang berbeda. Orang Farisi dengan baju kebesarannya, baju Musa, datang menghadap Allah dengan membusungkan dada berkata, "Ya Tuhan, tidaklah orang seperti aku. Aku paham benar dengan hukum Taurat. Aku seorang tokoh agama dan lain sebagainya." Bla bla bla. Dia menyodorkan 1001 macam alasan kepada Allah supaya diterima. Lalu dalam kemudian muncullah seorang pendosa, pemungut cukai, yang waktu itu profesinya dilecehkan, dianggap jahat oleh orang pada waktu itu. Dan dia berkata kepada Tuhan dengan menepuk dada, "Tuhan, saya orang berdosa. Saya hanya mengandalkan mercy, anugerah kemurahan Tuhan datang di hadapan." Saudara-saudara yang kekasih, lalu Tuhan berkata, "Siapa dari orang ini yang dibenarkan oleh Tuhan?" Dan para pemungut cukai itu dibenarkan karena dia bersandar kepada belas kasihan Tuhan, bukan kepada kebenaran dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini begitu pula saya dan saudara. Kembali lagi kita ada di sini, kita menghadap Dia, memuji Dia, melayani Dia, menyembah Dia, karena kita dibenarkan oleh korban Kristus, bukan jasa kita. Kalau orang mengerti ini, betapa dia akan bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Saudara terkasih, kematian Yesus luar biasa. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah literatur bagaimana murid-murid Tuhan juga pernah mati, saudara-saudaraku, dengan cara-cara yang mengerikan, tapi mereka rela memberikan nyawanya karena mereka tahu di balik kesetiaan mereka, di balik ketekunan mereka, kemuliaan sudah menanti mereka. Ini hanya secuplik pembacaan, tolong dibacakan untuk menambah pengetahuan kita. Kematian para murid Yesus dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Andreas mati disalib di Patrea di Akhaya, jajahan Yunani.
Bartolomeus mati dikuliti hidup-hidup di Albanapolis. Yakobus dipenggal kepalanya di Yerusalem oleh Herodes. Matius disembelih dengan pedang di Ethiopia. Petrus disalib dengan kepala di bawah. Filipus digantung di sebuah tiang di Hierapolis. Simon orang Zelot disalib di Persia. Yudas Tadeus dibunuh mati dengan puluhan anak panah. Dan Thomas diseret dan dibelah tubuhnya dengan lembing di Coromandel, India Timur. Terima kasih. Ini sekedar untuk menambah pengetahuan kita. Para pengikut Kristus, mereka rela menyerahkan nyawanya, hidupnya demi pelayanan, demi ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan kalau Anda baca dalam kitab Wahyu, nama-nama mereka itu diukir di kota Yerusalem baru. Kesetiaan mereka, ketaatan mereka sampai akhir diperhitungkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, barusan saya menerima satu gambar yang menarik dari kawan saya. Kebetulan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tangan dan kakinya dipaku. Tangan dan kakinya dipaku. Kita hanya mengingat tangan dan kakinya Tuhan dipaku. Relakah Anda kalau saya tanya pagi hari ini, tangan dan kakimu dipaku? Tapi jangan salah tafsir, saudara. Lalu masing-masing ambil paku di dapur, lalu kaki saudara dipaku. Relakah tanganmu dan kakimu dipaku? Serahkan kepada Tuhan untuk kemudian hidup di dalam aku. Puji nama Tuhan. Kristus mati, dan kematiannya yang kalah oleh maut. Tapi Tuhan yang menang atas maut, dan Tuhan yang hidup. Lalu kami para hamba Tuhan dengan semangat melayani Dia. Kita orang percaya juga dengan semangat, dengan kesungguhan yang luar biasa. Kita mengikut Dia sampai langkah yang terakhir, karena Tuhan kita, Dia tidak mati, Dia Tuhan yang hidup. Ada beberapa ayat kita akan baca menjelang di akhir khotbah saya. Kita lihat sebentar 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tolong dibacakan 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Tadi saya katakan kami mengikuti dengan semangat, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Walaupun kita menyadari dalam mengikuti Tuhan tidak sepi dari masalah, tidak sepi dari tantangan. Tapi kenapa kita begitu semangat menggebu-gebu, begitu mengasihi Dia, melayani Tuhan? Seperti saat ini, saudara-saudara, saya khotbah hanya didengar oleh bangku-bangku yang kosong. Karena memang semua gereja sekarang kosong. Saya kemarin, saya punya keponakan di Singapura, bagaimana gereja sampai akhir Mei. Jadi hari ini saya khotbah didengar oleh bangku-bangku yang kosong. Tapi iman saya berkata, ratusan ribuan orang sedang mendengar khotbah ini. Maka saya semangat. Kenapa saudara? Firman Tuhan yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. 1 Korintus 15, 14 tadi dikatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya begitu semangat melayani Tuhan pagi hari ini, karena Tuhan yang selain Tuhan yang bangkit. Ayat ini berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan kami, pelayanan kami sia-sia. Tapi karena Kristus bangkit, pemberitaan kami tidak sia. Apa yang Anda dengar pagi hari ini tidak sia-sia. Dalam ayat yang dikatakan, firman Tuhan itu roh, firman Tuhan itu berkuasa. Kita melayani Tuhan yang hidup, saudara. Seringkali orang percaya kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan, saudaraku, karena mereka berorientasi kepada dirinya sendiri. Mereka tidak ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Dalam satu percaya, Anda akan punya iman dan pengharapan yang kuat. Iman menimbulkan pengharapan. Dan kalau pengharapan itu dikembangkan, saudara, akan mendatangkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara tidak akan takut lagi. Kasih agape,
kasih Allah dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tolong 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Kalau tadi ayat 14 kata pemberitaan kami sia-sia, pelayanan kami sia-sia, ayat 14. Kalau Kristus itu dibangkitkan, sekarang lebih hebat lagi. Karena Kristus itu dibangkitkan, iman kita, kepercayaan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita tidak akan menjadi sia-sia. Maka jadilah orang percaya yang setia, yang tekun. Haleluya, puji nama Tuhan. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya dapat satu WA dari Papua. Berkata, Pak Pendeta, menjadi lemah. Roma 12:11, jangan kendor. Bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Tidak ada masalah. Saya sebagai gembala jarang bertemu Anda. Karena kita menghargai peraturan physical distancing. Saya kemarin lihat satu video sampai saya tertawa. Ada seorang yang kirim makanan sama. Saya akan mengakhiri khotbah sebelum masuk perjamuan kudus. Filipi 3 ayat 10. Ini ayat bagus sekali. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukan Dan iman-iman yang makin mengasihi Tuhan, sebab Anda lebih banyak menyendiri di rumah bersama Tuhan dan Anda merenungkan kebenaran Tuhan. Hanya Tuhan yang terbesar. Ayat ini yang aku hendaki ialah mengenal Dia. Jangan cukup hanya mengenal Tuhan biasa-biasa saja, saudara. Tapi kuasa kebangkitannya, the power of His resurrection. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Terlebih besar di dalamku, di dalam Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yang terlebih besar, yang terlebih besar, Dia terlebih besar di dalam dengan iman kita bernyanyi, kita percaya kuasanya lebih besar. Dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, selama-lamanya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mari dengan sikap hormat kepada Tuhan, dengan iman kita datang kepada Tuhan. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya di mana Anda berada, di sana Tuhan juga ada. Roh Tuhan, kuasa Tuhan hadir di sana. Percayalah dengan iman bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi. Pagi ini saya berdoa supaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan dinyatakan dalam setiap orang yang sedang mengikuti acara ini. Anda pegang
pegang roti dimanapun Anda berada. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecahkan bagi kita. Saya akan bacakan ayat, dan nanti setelah ayat ini saya bacakan dan saya tanya, jawab dengan kata haleluya di tempat Anda masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kekasih, adakah kita percaya roti yang kita bagi ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Sekarang makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Biarlah kuasanya, kekuatannya mengalir dalam setiap pribadi kita. Angkat anggur ini dengan iman. Percayalah kuasa urapannya sedang mengalir, sedang menjamah setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Saya bacakan ayat tentang darah Kristus, dan nanti saya bertanya, kalau Anda yakin katakan haleluya dengan nyaring di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kekasih, apakah kita percaya anggur ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Allah kuasa melakukan. Sebentar lagu ini dinyanyikan, Anda yang mengalami masalah yang sakit sebagainya, dimanapun Anda berada, dengan iman datang, kuasanya tidak terbatas. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Kuasa Allah kuasa, haleluya, puji Tuhan. Terimalah kuasanya. Kuasa melakukan segala perkara. Terimalah kuasanya dimanapun Anda berada. Dia ciptakan seisi atur segala masalah. Maha kuasa. Bapak yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah online, sudah menerima perjamuan kudus. Terimalah kuasa Tuhan dimanapun Anda berada. Yang sakit disembuhkan oleh bilur Tuhan, yang lemah kuasanya yang dahsyat menguatkan engkau. Melalui tantangan pergumulan hidup, tangan Tuhan yang kuat dan gagah perkasa menopang hidupmu, memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan semua yang percaya mengatakan amin. Nanti dengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih berikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa bagi kita semua. Kita sudah mengikuti ibadah pada hari ini, ibadah Jumat Agung, dan sudah mengikuti perjamuan kudus. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini